Shalom jemaat sekalian, waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan sebuah tema tentang kesadaran diri Yesus. Yesus sadar bahwa dirinya adalah Allah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini kami ingin mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah pada kami karena kami siap mendengar. Dan kami ingin mengerti bahwa bayi Natal yang lahir itu adalah Allah yang mengambil rupa manusia. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, ada orang yang mengatakan bahwa Yesus tidak pernah mengklaim bahwa dirinya adalah Allah. Bagi saya, pernyataan ini keliru. Yesus berkali-kali menyatakan dirinya sebagai Allah, walaupun tidak secara langsung, tetapi nyata sekali bahwa Yesus menyatakan dirinya sebagai Allah. Kita akan bahas melalui khotbah kita malam hari ini. Yang pertama, saudara-saudara, dari awal Yesus sudah dinyatakan sebagai Allah. Misalnya sudah dalam Lukas pasal 1 ayat yang ke-35 ketika malaikat berbicara kepada Maria, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu disebut Kudus, anak Allah. Ini perkataan malaikat kepada Maria bahwa anak yang dikandung Maria akan disebut sebagai anak Allah. Apa artinya anak Allah? Dalam perjanjian lama tidak pernah ada istilah anak Allah dalam bentuk tunggal. Yang ada adalah anak-anak Allah dalam bentuk jamak dan menunjuk kepada sekelompok orang. Misalnya, Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-2 itu menunjuk pada keturunan Set. Atau misalnya Ayub pasal yang pertama ayat yang ke-6 itu menunjuk kepada malaikat-malaikat atau kepada orang-orang kudus. Pada sekelompok orang, tapi tidak pernah menunjuk pada satu pribadi yang spesifik, saudara-saudara. Tetapi sekarang malaikat dalam Lukas pasal 1 ayat 35 mengatakan, anak yang dikandung oleh Maria akan disebut anak Allah dalam bentuk tunggal. Saudara-saudara, sebutan anak Allah itu bukan berarti Yesus punya hubungan biologis dengan Allah Bapa. Tidak, saudara-saudara. Tetapi yang disebut dengan anak Allah selain menunjukkan keakraban, kesatuan, hubungan yang dekat, yang tidak terpisahkan antara anak dengan Bapa. Sebenarnya sebutan anak Allah mempunyai satu pengertian yang sangat luar biasa, yaitu apa? Bahwa Yesus sebagai anak satu hakikat, satu asas, satu natur dengan Allah Bapa, saudara-saudara. Saudara-saudara, ini menyatakan apa? Bahwa Yesus sendiri adalah Allah. Karena sebagai anak Allah, dia satu hakikat dengan Allah Bapa. Yohanes pasal 5 ayat 18, saudara-saudara. Orang-orang mengatakan bahwa Yesus itu menghujat Allah. Kenapa? Karena Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Kapan Yesus menyamakan dirinya dengan Allah? Ketika Yesus mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya. Ketika Yesus mengatakan Allah adalah Bapaknya sendiri, maka orang-orang mendengarkan itu langsung mengerti bahwa Yesus mengklaim bahwa dirinya satu hakikat dengan Allah, satu asas dengan Allah, satu natur dengan Allah. Dengan demikian Yesus menyatakan dirinya sebagai Allah, saudara-saudara. Jadi yang saya ingin katakan sejak awal, malaikat Tuhan di Lukas 1 ayat 35 telah mengatakan pada Maria bahwa Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak. Dan anak itu adalah Allah yang mengambil rupa manusia. Atau misalnya dari Yohanes 1 ayat 1. Di sana dikatakan pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu Allah.
Lalu dijelaskan lebih lanjut di ayat yang ke-14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Firman itu adalah Allah, saudara-saudara. Dan Allah telah menjadi manusia, diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Kapan Allah itu menjadi manusia? Itu terjadi pada saat Natal, ketika bayi Yesus lahir. Jadi jelas sekali saudara-saudara, Yesus adalah Allah. Allah yang menjelma menjadi manusia. Allah yang adalah firman. Dari semula, Yesus telah dinyatakan dengan begitu gamblang oleh firman Tuhan bahwa Dia adalah Allah. Saudara-saudara, sejak kapan sih Yesus sendiri sadar bahwa dirinya Allah? Saudara-saudara, yang pasti firman Tuhan mengatakan pada usia 12 tahun, Yesus sudah sadar tentang keberadaan dirinya sebagai Allah. Karena pada waktu itu, saudara-saudara, Yesus diajak oleh Yusuf dan Maria ke bait Allah. Tetapi ketika Yusuf dan Maria pulang, Yesus tidak ikut bersama-sama dengan mereka pulang. Tapi Yesus tinggal di bait Allah dan bercakap-cakap dengan ahli-ahli Taurat. Sehingga akhirnya Yusuf dan Maria mencari dia kembali, mencari Yesus kembali dan menemukan Yesus sedang bercakap-cakap di bait Allah. Lalu Yesus mengatakan apa pada Yusuf dan Maria? Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Ini kali pertama Yesus menyebut Allah dengan sebutan Bapakku, tunggal, bukan Bapa kami. Saudara-saudara, pada waktu mendengar jawaban Yesus, Maria tidak mengerti apa maksud daripada Yesus. Yusuf pun tidak mengerti, mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Kenapa Yesus mengatakan bahwa dia harus berada di rumah Bapakku, saudara-saudara. Padahal kita tahu tadi seperti kita sudah bahas di dalam Lukas pasal 1 ayat 35, Maria sudah diberitahu oleh malaikat bahwa anak yang akan dilahirkannya itu disebut anak Allah. Saudara-saudara, sejak umur 12 tahun, Yesus sudah bisa kita lihat, dia sadar bahwa dirinya satu hakikat dengan Allah. Bahwa dirinya adalah anak Allah, bahwa dirinya adalah Allah. Saudara-saudara, menarik sekali, Lukas mengatakan bahwa Yesus itu makin lama makin besar dan makin bertambah hikmatnya dan besarnya. Yesus itu makin lama makin besar dan makin bertambah hikmatnya, saudara-saudara. Bertambah hikmatnya seperti manusia. Seperti manusia, saudara-saudara. Apakah ini termasuk bertambah hikmatnya itu bertambah pengenalan diri Yesus bahwa dirinya adalah Allah? Bertambah hikmatnya berarti Yesus semakin mengenal dengan sempurna bahwa dirinya betul-betul adalah Allah, saudara-saudara. Yesus sadar betul bahwa dirinya adalah Allah. Yesus 100% Allah, Yesus 100% manusia. Dalam Filipi pasal 2:7 dikatakan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Yesus sebagai Allah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Menjadi sama dengan manusia, sama seperti manusia. Jadi saudara, maksud saya begini, kalau seorang manusia lahir, usia 1 bulan, 2 bulan, apakah dia bisa langsung lari, saudara-saudara? Atau berjalan? Atau usia 1-2 bulan sudah bisa ngomong, lancar? Tidak. Maka ketika bayi Natal, Yesus Kristus lahir di dalam dunia, itu dia mengambil rupa sebagai manusia 100%, dan dia membatasi dirinya sebagai Allah itu, tidak sebagai sesuatu hal yang mesti dipertahankan, kekuasaannya, kemahabesarannya, tidak, tapi dia merendahkan diri.
Jadi ketika dia lahir pada umur 1 bulan, 2 bulan, dia sama dengan bayi yang lain, dia tidak bisa jalan. Dia sama dengan bayi lain, dia tidak bisa bicara, saudara-saudara. Sama juga demikian dengan pengenalan dirinya. Kita tahu sekali, saudara-saudara, bagaimana seorang bayi itu, saudara-saudara, dia tidak kenal siapa-siapa. Yang dia tahu hanya dirinya, kalau dia lapar, dia nangis, saudara-saudara. Dia tidak peduli mamanya sibuk atau lain sebagainya. Dia lapar, dia nangis. Dikasih susu, dia diam. Tapi lama-kelamaan dia mulai mengenal. Oh, selain dirinya itu ada orang lain. Pertama dia mengenal mamanya, mengenal papahnya, lalu mengenal saudara-saudara dekatnya. Saudara, dia mengalami suatu pertumbuhan di dalam pengenalannya. Pengenalan akan dirinya sendiri dan juga pengenalan akan orang-orang sekitarnya. Demikian juga Yesus, ketika dia mengambil rupa manusia, dia pun mengalami suatu pertumbuhan di dalam pengenalan akan dirinya. Sampai pada suatu saat, akhirnya dia betul-betul secara menyeluruh mengerti, mengetahui bahwa dirinya adalah anak Allah. Banyak sekali penafsir mengatakan adalah ketika momen di mana Yesus keluar dari air setelah dibaptis. Ketika itu ada suara dari surga yang mengatakan apa? Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Ada satu pernyataan di dalam dari surga. Ada satu proklamasi dari surga kepada Yesus. Engkaulah anakku yang kukasihi. Engkaulah pribadi yang satu hakikat dengan aku. Engkaulah satu pribadi yang satu asas dengan aku. Engkaulah satu pribadi yang satu natur dengan aku. Engkau adalah Allah. Saudara-saudara, itu proklamasi yang dari surga. Yang dinyatakan ketika Yesus keluar dari air setelah dibaptis. Pada saat itulah pengenalan Yesus akan dirinya dikonformasi bahwa betul dia adalah Allah. Nah, setelah itu pada masa-masa pelayanan, Yesus terus-menerus menyatakan dirinya sebagai Allah. Memang betul, tidak ada satupun perkataan Yesus yang langsung mengatakan, akulah Allah. Tidak ada, saudara-saudara. Tetapi memang ada ayat ini, Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Di sini ada terjemahan di dalam bahasa Indonesia yang menggunakan kalimat akulah guru, akulah Tuhan. Nah, kata Tuhan di dalam bahasa Yunaninya menggunakan istilah kurios, bukan theos, bukan theos. Kalau theos itu pasti diterjemahkan dengan kata Tuhan, theos, ya. Tetapi di dalam Yohanes 13 ayat 13 kata Yunani digunakan adalah kurios. Dan kurios sebenarnya bisa diterjemahkan dengan dua kata. Yang pertama, pengertian sebuah supremasi, sebuah pribadi yang berotoritas, yang supreme, saudara-saudara, yang ilahi, ya. Nah, kalau kita mengerti, kalau kata kurios ini dalam pengertian seperti ini, maka harus terjemahkan dengan kata Tuhan, ya, satu pribadi yang ilahi. Tapi kata kurios juga punya pengertian apa, saudara? Punya pengertian, ya, suatu panggilan yang bersifat respect. Satu panggilan kehormatan, seperti tuan, seperti Lord, raja-raja pada zaman-zaman dulu itu dipanggilnya adalah my Lord, Lord, tuan, tuan yang agung, tuan raja, gitu ya saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, kurios itu bisa diterjemahkan dengan dua kata sebenarnya. Bisa diterjemahkan dengan kata Tuhan, itu menunjuk kepada pribadi yang ilahi, atau bisa diterjemah dengan kata Tuan, itu menunjuk pada pribadi yang dihormati,
pribadi yang diagungkan, pribadi yang dimuliakan. Begitu saudara-saudara. Saudara-saudara, di dalam Perjanjian Baru banyak sekali kata-kata kurios yang diterjemahkan dengan istilah Tuhan. Misalnya Lukas 19 ayat 18. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuhan, ya, datanglah hamba yang kedua dan berkata, Tuhan, mina Tuhan yang telah menghasilkan 5 mina. Mina Tuhan telah menghasilkan 5 mina. Tuhan. Jadi seorang hamba memanggil Tuhan kepada tuannya. Jadi saudara-saudara, di dalam Yohanes pasal 13 ayat 13 kita sulit sekali mengklaim bahwa di sini Yesus secara nyata mengakui bahwa dirinya adalah Tuhan. Ya, tetapi saudara-saudara, di sini kemungkinan besar Yesus mengakui bahwa dirinya adalah seorang guru dan seorang yang memang patut dihormati dari kehidupan keagamaan orang-orang Israel. Tapi ada bagian-bagian lain yang kita tidak bisa sangkali bahwa Yesus betul-betul menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Yesus menyatakan dirinya sebagai anak Allah. Seperti tadi saya sudah katakan, ketika dia menyatakan dirinya sebagai anak Allah, dia menyatakan dirinya satu hakikat dengan Allah. Misalnya Yohanes 10 ayat yang ke-30. Aku dan Bapa adalah satu. Wah, itu jelas sekali saudara-saudara. Itu pernyataan yang tidak bisa disangkal oleh siapapun. Dengan kalimat ini Yesus menyatakan dirinya adalah Allah, saudara-saudara. Lihat reaksi orang-orang Yahudi ketika mendengar perkataan Yesus. Aku dan Bapakku adalah satu. Sekali lagi, orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Karena apa? Karena dengan mengatakan demikian, Yesus menyamakan dirinya dengan Allah dan menyatakan dirinya sebagai Allah. Saudara-saudara, jawab orang-orang Yahudi itu, kami mau melempari engkau karena engkau menghujat Allah dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Jadi jelas sekali saudara-saudara, ketika Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, pada saat itu Yesus menyatakan di hadapan orang-orang bahwa dirinya adalah Allah. Sehingga kita tidak perlu ragu-ragu saudara-saudara. Masih banyak orang-orang di dunia ini mengatakan, benar tidak ya Yesus itu Allah? Betul enggak ya Yesus itu adalah Tuhan pencipta alam semesta? Iya, karena firman Tuhan, bahkan Yesus sendiri menyatakan dirinya seperti itu, saudara-saudara. Saudara-saudara, atau misalnya saudara-saudara pada suatu ketika Yesus melihat ada orang yang timpang. Dan ketika orang timpang itu datang pada Yesus, apa yang Yesus katakan? Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, apa yang Yesus katakan? Dosamu sudah diampuni. Dosamu sudah diampuni. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Saudara, hanya Allah yang bisa mengampuni dosa. Apakah Yesus tidak tahu hanya Allah yang bisa mengampuni dosa? Tahu. Yesus tahu hanya Allah yang bisa mengampuni dosa. Dan Yesus mengatakan apa? Anak manusia. Siapa anak manusia? Dirinya sendiri. Anak manusia. Aku, Yesus, berkuasa mengampuni dosa. Jadi logikanya begini saudara-saudara. Yesus mengampuni dosa orang yang lumpuh itu. Yesus tahu yang bisa mengampuni dosa hanya Allah sendiri. Dan dirinya berkuasa mengampuni dosa. Berarti apa? Yesus menyatakan dirinya sebagai Allah. Karena dia berkuasa mengampuni dosa.
Saudara, atau di bagian yang lain Yesus menyatakan dirinya sebagai Allah. Dengan satu istilah yang sangat terkenal adalah ego eimi. Dalam Keluaran pasal 3 ayat 14, ketika Musa bertanya kepada Allah, Yahweh, siapakah engkau? Lalu Allah mengatakan, aku adalah aku. Dalam bahasa Ibraninya, aku adalah aku, itu Yahweh. Yahweh. Ketika Alkitab dalam bahasa Ibrani ini diterjemahkan dalam bahasa Yunani, maka kata aku adalah aku diterjemahkan dengan bahasa Yunani ego eimi hoon. Ego eimi. Jadi saudara-saudara, kalau orang-orang Yahudi ditanya siapakah nama Allahmu? Yahweh. Atau ego eimi. Aku adalah aku, saudara-saudara. Itu Keluaran 3 ayat ke-14. Dan sekarang perhatikan Yohanes pasal 8 ayat ke-58. Apa kata Yesus kepada orang banyak? Aku berkata padamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Kata aku telah ada, itu bahasa Yunaninya ego eimi. Kata yang sama yang dipakai dalam Keluaran 3 ayat yang ke-14. Ketika Musa bertanya, siapakah engkau? Aku adalah Yahweh. Aku adalah ego eimi. Aku adalah aku. Dan sekarang Yesus juga menyatakan dirinya ego eimi. Aku adalah aku. Sejak dulu dan sampai selama-lamanya, aku tetap aku, saudara-saudara. Di sini Yesus ingin mengatakan apa? I have always been and shall be. Kalau dalam bahasa Indonesianya mungkin, aku sudah selalu ada dan akan selalu ada. Aku itu kekal. Dan siapa yang kekal? Hanya Allah yang kekal. Yesus menyatakan dirinya sebagai pribadi yang kekal. Dan karena itulah kita tahu, Yesus pada saat itu menyatakan dirinya sebagai Allah. Karena hanya Allah saja yang kekal adanya. Saudara-saudara, ego eimi, aku adalah aku. Itu pernyataan yang sangat tegas dari Yesus yang menyadari bahwa dirinya adalah Allah. Saudara-saudaraku, bayi Natal telah lahir. Sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Dan dari semula, bayi Natal itu sudah dinyatakan oleh malaikat Tuhan sebagai Allah. Pada usia 12 tahun, sang bayi Natal yang sudah bertumbuh menjadi remaja itu pertama kali menyatakan dirinya sebagai anak Allah. Dengan demikian, dia menyatakan dirinya sama dengan Allah. Satu hakikat dengan Allah, satu natur dengan Allah, satu asas dengan Allah, satu esensi dengan Allah. Dia adalah Allah. Pada usia 12 tahun. Lalu waktu dibaptis oleh Yohanes, Yesus keluar dari air dan ada suatu suara proklamasi dari surga yang mengkonfirm, yang memastikan, yang menegaskan bahwa betul Yesus adalah anak Allah. Bahwa betul Yesus adalah satu esensi dengan Allah. Bahwa betul Yesus adalah satu natur dengan Allah. Bahwa betul Yesus adalah Allah. Saudara-saudara, karena itulah pada saat kita merayakan Natal, ada sesuatu hal yang selalu membuat saya terkagum-kagum, saudara-saudara. Bagaimana Allah pencipta alam semesta itu mau menyatakan dirinya lahir sebagai seorang bayi. Bayi yang tidak berdaya.
manusia seperti kita. Karena dia ingin ada di tengah-tengah kita dan menjadi juru selamat kita. Nah, saudara-saudara, setelah itu, di dalam pelayanannya, Yesus sadar dan selalu menyatakan bahwa dirinya Allah. Dengan memberitakan satu kebenaran, dirinya dan Bapa adalah satu. Bahwa dirinya satu hakikat dengan Allah. Bahwa dirinya adalah Allah. Pada waktu pelayanan, Yesus sadar dan menyatakan bahwa dirinya adalah Allah yang berkuasa mengampuni dosa. Karena itu dia mengampuni dosa orang yang lumpuh itu. Dan dia mengatakan memang betul hanya Allah yang bisa mengampuni dosa. Tetapi anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Karena anak manusia itu adalah Allah adanya. Yesus menyatakan dirinya sebagai Allah. Ego eimi. Dirinya sudah selalu ada. Dan dirinya akan selalu ada. Yesus itu selalu sudah ada. Dan selalu akan ada. Berarti Yesus itu kekal, saudara-saudara. Kalau Yesus itu kekal, hanya Allah yang kekal. Sehingga kita mengerti pada saat itu Yesus menyatakan dirinya sebagai Allah adanya. Saudara-saudara, sesuatu hal yang sungguh patut kita syukuri. Bagaimana Allah mau merendahkan dirinya, menyapa manusia. Menjadi sama seperti manusia. Mengosongkan dirinya, supaya dia bisa menjadi juru selamat kita semua. Karena itu saudara-saudara, mari kita sambut Natal ini dengan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Karena kelahiran Yesus Kristus, Allah yang mengambil rupa manusia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengerti bahwa ternyata Yesus dinyatakan berkali-kali di dalam firman Tuhan bahwa dia adalah Allah. Bahwa Yesus juga sadar bahwa dirinya adalah Allah. Yesus tidak hanya sadar tapi juga berkali-kali dia menyatakan dirinya bahwa dia adalah Allah. Dia dan Bapa adalah satu. Dia adalah Allah yang berkuasa mengampuni dosa. Dia adalah Allah yang kekal dari dulu dan selama-lamanya selalu ada, tidak berawal dan tidak berakhir. Tuhan, terima kasih. Pada saat Natal ini Tuhan, jika di antara kami ada yang masih belum mengerti bahwa yang lahir itu adalah Allah, kami saat ini mau merendahkan diri, sujud di bawah palungan dan berkata dengan tulus, Yesus, aku percaya dan aku menerima Engkau adalah Allah yang mengambil rupa manusia untuk menjadi juru selamat aku pribadi. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah diuraikan. Biarkan semua jemaat betul-betul dikuatkan imannya bahwa Yesus yang lahir pada saat Natal adalah betul-betul Allah yang lahir untuk jadi juru selamat kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, demikianlah firman Tuhan buat kita semua. Kebaktian selesai dan kita bersaat teduh, menenangkan diri dan mempersiapkan hati untuk menyambut Natal. Tuhan berkati.